niaraki sekalian dosa. Ya Tuhanku, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan dan hidayahnya, memberikan kita kemenangan dari Islam juga dengan kesempatan dan kesehatan dari saat ini di Ramadan yang berbahagia ini. Berikan juga salam dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menghantarkan kita khususnya kaum perempuan yang dan dengan syariat Islam. Ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, sehat semua. Alhamdulillah, luar biasa, kalau saya tanya sehat, alhamdulillah, luar biasa. Sehat ibu? Itu baru tujuan. Ibu bertulis. Alhamdulillah bu, ya sudah bertemu lagi dalam upaya-upaya. Saya doakan semoga ibu semua dapat selamat mereka dan kita dapat sehat hingga menghabiskan sisa-sisa usia dalam cetakan kepada Allah. Ibu dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak ibu untuk memaknai tentang tunduk kepada syariat dengan teksnya Allah dan Rasul, bukan tunduk kepada syariat asal dari masyarakat ibu tak fokus. Ada nanti pergaulan syariat. Kenapa pergaulan syariat? Kesannya syariat, ada kadang-kadang tidak semuanya pergaulan dalam bentuk syariat. Jadi ibu supaya paham apa itu syariat. Ibu dirahmati Allah, tunduk kepada syariat yang Allah tentu saja semua hubungan dasar kepada Al-Quran dan itu. Ada di luar, dalam. Nur, di dalam aja boleh. Apa itu salah saya? Apa namanya? Nur. Ini ya, ini juga. Ini suara dalam ya. Ya bu, ya. Kita sedikit mengulang kaji tentang sirah sahabat Nabi, yaitu di perang Mu'tah. Ibu tahu perang Mu'tah? Pernah dengar perang Mu'tah? Masa itu Rasul menugaskan 3 panglima berturut-turut. Panglima perangnya. Di perang Mu'tah itu pertandingan perangnya nggak seimbang. Rasulullah di 8 Hijriah itu jumlah pasukan muslimin cuma 3.000 orang. 3.000 di zaman 8 tahun Islam berdiri, kayaknya udah banyak kali itu. Ya Bu ya. Baru 8 tahun Islam ada di Madinah, 8 Hijriah itu jumlah pasukan muslimin itu cuma 3.000 orang. Yang mau dilawan adalah pasukan Romawi dipimpin oleh Raja Heraklius yang sudah ribuan tahun adalah pasukan yang paling kuat di dunia. Jumlahnya Bu 200.000. 200.000 tanding 3.000. Seimbang Bu. Kalau kita pakai kali-kali akal manusia, ya mungkin. Tapi jangan katakan nggak mungkin kalau itu adalah perintah Allah dan dipimpin langsung oleh Rasulullah. Makanya kita harus berpatokan kepada Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati aqamus salata wa atau zakata lahum ajrun inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang beriman dan beramal saleh yang mengerjakan salat dan menunaikan zakat tidak ada rasa takut.
ada pahala di sisi Rabbnya, dan tidak akan pernah merasa takut dan tidak pula bersedih hati. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu-ibu dirahmati Allah, nggak perlu takut ketika itu sudah diperintahkan oleh Rasulullah. Siapa pasukan perang yang pertama kali ditunjuk oleh Rasulullah? Gentar juga, Bu. Kenapa berturut-turut Rasul memutus ambil jihadnya, panglima perangnya? Wahai Sayyidina Ali, kamu pemimpin perang dengan 3.000 pasukan ini, kamu pemimpin pertama. Seandainya kamu gugur, kamu akan digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi Ja'far bin Abu Thalib, abangnya Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah Ja'far bin Abi Thalib nanti kalau gugur, maka digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. 3 berturut-turut. Bayangkan, artinya apa? Memperjuangkan Islam dengan 3.000 orang pasukan melawan 200.000 itu akan 3 panglima perang yang harus dibutuhkan untuk menaklukkan pasukan Heraklius Romawi. Tapi mereka tadi seperti ayat tadi tidak pernah merasa takut dan tidak usah bersedih karena ada Rabb, ada pahala di sisi Rabb. Kita sekarang ini untuk menerapkan syariat ini ada takut-takut. Nanti takut nggak ditemenin. Takut dakwah, nggak ada awannya, dakwah. Kalau kita menerapkan syariat ini, kita takut nanti dibenci, kita takut hilang pekerjaan, kita akan kehilangan job, kita kehilangan macam-macam. Padahal sudah dijanjikan tadi tidak ada merasa takut karena sudah ada pahala di sisi Rabbnya. Makanya Ibu benar-benar Allah ketika perang itu sudah ditentukan dengan 3 orang panglima yang berturut-turut ini. Ibu kalau sudah ditentukan nanti setelah ini apa persaannya yang ditunjuk mula-mula, berarti saya mati syahid. Nanti kalau kamu sudah gugur digantikan oleh ini ya, terus digantikan sama ini ya. Bu, pertanyaannya itu orang panglima perang itu kan orang cilik-cilik, orang yang pintar-pintar, tentu punya perasaan misalnya bagus sih. Akhirnya ini bagus, setelah itu tewas, itu sakit. Menghadapi kematian itu nggak takut. Kenapa? Ada pahala di sisi Rabbnya. Ketika ditanya oleh sahabat, kemana kami ya Rasulullah kalau kami meninggal dunia di medan perang? Kemana kami ya Rasulullah? Tidak pakai tunggu alih-alih lagi, Bu. Tidak pakai hisab, langsung menuju surga. Ini kata-kata jihad ini, Bu. Inilah ketika kita memaknai kata-kata jihad. Ini yang sudah hilang di tengah-tengah kehidupan kita. Takut sekali ada kata-kata jihad, seolah-olah perang. Kalau kita cerita tentang jihad, terus asumsi orang Suriah, jangan Suriahkan negeri ini. Kemudian bagaimana kita bisa memaknai cutnya diri kita, cut mutia kita. Siapa lagi? Kemala Hayati. Banyak pejuang-pejuang Islam perempuan di Nanggotanya, Masya Allah, luar biasa. Semuanya dengan kata-kata jihad, nggak ada rasa takut. Apa? Pidato kita dulu adalah kebanyakan pejuang. Orang Aceh itu terkenal pejuang perempuannya paling banyak di dunia, mungkin bukan di Indonesia saja, di dunia. Kenapa? Berani menghadapi jihad itu, nggak boleh ada kata-kata keraguan. Sama seperti kalau kita baca surah itu, Abdullah bin Rawahah itu panglima ketiga itu tadi, kalau gugur yang ini dan dia ini ganti ini. Yang ketiga itu Abdullah bin Rawahah ada rasa gentar sedikit di hatinya. Kenapa? Yahudi yang di pinggir kota Madinah itu bilang, udah ribuan tahun itu pasukan paling hebat di dunia. Kalian baru 8 tahun umurnya, sok-sokan melawan itu. Halo, anak teror. Kata Yahudi dengan kaum munafikun. Abdullah bin Rawahah, iya juga ya. Bu, ditegur oleh sahabat. Dikatakan kepada Rasulullah, wahai Abdullah bin Rawahah, sudah disediakan Allah di surga istana buat kalian atas jihadnya menolong agama Allah. Untuk timur ada, nanti Timur ya ada, dan khususnya Bintai, Kampung Bintai juga di